Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Ahong mulai merayap. Semoga para subscriber Bang Ahong diberi kesehatan, kelancaran, keberkahan rezeki dan umur yang panjang serta kesehatan. Nah, pada pagi hari ini mungkin saya akan sedikit sharing tentang bagaimana sih menyikapi kendaraan yang cek engine-nya itu nyala tiba-tiba. Kalau yang belum tahu cek engine itu kalau di kendaraan injeksi itu yang berwarna kuning. Kalau kebanyakan orang di desa, maksudnya di daerah sini itu menyebutnya seperti lambang keran air yang warnanya kuning. Kadang biasanya nyala, kadang mati. Kalau nyala tiba-tiba ketika kendaraan itu dibawa, apa yang harus dilakukan? Nah, nanti kita bahas setelah ini. Saya mungkin akan menjelaskan dulu apa sih cek engine itu. Cek engine itu dia itu memang dikatakan, kalau gampangannya itu lampu cek mesin. Nah, kita pakai bahasa yang biasa-biasa saja, lampu cek mesin, dimana kalau misalkan mesin itu ada masalah, dia mesti menyala, memberitahukan kepada owner kendaraan bahwa aku itu ada masalah di daerah mesin. Nah, ini loh lambangku, kamu tak kasih tahu. Nah, cara-caranya seperti itu. Mesin itu ngomong. Nah, terus menyikapinya seperti apa? Nah, kalau misalkan cek engine itu nyala secara tiba-tiba, tidak disertai mesin pincang atau mungkin nyendat-nyendat, dibawa aja enggak apa-apa kendaraan sampai ke bengkel yang terdekat, atau mungkin sampai ke rumah dulu kalau misalkan memang dekat sama rumah. Nah, setelah di rumah bisalah itu, entah itu sharing dengan montir yang sudah berpengalaman, atau mungkin temen yang bestie mengetahui tentang mesin, atau mungkin telepon bengkel langganan. Itu yang pertama, dengan syarat mesin itu masih bisa dikendarai, tidak ada masalah, entah itu mesinnya pincang atau berbet, dibawa aja ke bengkel terdekat atau dibawa ke rumah dulu, diamankan seperti itu. Nah, yang kedua, kalau tiba-tiba cek engine nyala disertai mesin langsung mati, apa yang harus dilakukan? Jangan panik dulu, kita coba on-kan dulu sekali lagi. Jadi matikan mesin atau matikan kendaraan dulu, kunci kontak off, coba itu di on-kan dulu. Nah, setelah di on-kan, coba di starter lagi, mau apa enggak. Kalau memang masih enggak mau, berarti memang ada problem. Nah, kalau masih mau coba-coba juga tidak apa-apa, tapi dengan satu syarat, itu ketika mesin dimatikan atau semua kelistrikan mobil dimatikan, coba cabut main aki, lalu pasang lagi. Nah, ketika sudah dipasang lagi, coba starter masih tidak mau, nah itu baru telepon bengkel terdekat, atau mungkin telepon direct juga tidak masalah kalau yang banyak uang. Seperti itu, karena mungkin terjadi masalah-masalah yang memang mesin itu kalau misalkan dia dibawa melaju atau dibawa berkendara, itu pasti membahayakan pengemudi, makanya dia langsung cut off, tidak mau jalan. Itu biar aman untuk si pengemudinya sendiri atau si ownernya. Nah, yang ketiga ini, kalau yang kedua tadi kan mati pet, kalau yang kedua mesin bisa jalan tapi seperti pincang, apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu berdoa dulu, dan yang kedua itu seperti ini. Kalau misalkan mesin itu pincang tetapi dalam keadaan diam, maksudnya itu dalam keadaan idle, mesin tidak mati, dibawa aja pelan-pelan sampai ke dealer terdekat atau sampai ke rumah. Nah, apa sih yang kemungkinan terjadi? Mungkin bisa jadi koilnya mati satu, itu bisa. Atau mungkin kalau di di mobil diesel itu bisa jadi injektornya macet satu, itu juga bisa. Jadi mesin itu nyala tapi memang agak pincang. Terus kayak saluran bahan bakarnya tersumbat. Nah,
itu sebisa mungkin jalannya pelan-pelan. Karena apa? Kalau misalkan memang terjadi penyumbatan, kita paksa laju kencang, itu malah bisa mogok seperti itu. Tapi dengan satu syarat ya, kalau misalkan mau dibawa itu biarkan kendaraan diam dulu, melakukan idle. Kalau idlenya itu memang goyang, tapi goyangnya tidak separah-parah banget, dan mesin tidak mati, dipaksa jalan pun tidak apa-apa, asalkan kecepatan rendah, entah itu 40 atau 30, jangan sampai 60 ke atas, atau main di RPM antara 1500 sampai 2000 seperti itu. Nah, mungkin sekian tentang penanganan cek engine yang menyala secara tiba-tiba. Terus saya ada contoh kasus. Jadi kendaraan all new Pajero itu cek engine-nya nyala. Nah, ketika saya di WA pun jawaban saya sama, Pak, apakah terjadi perubahan pada mesin, entah itu dari tenaga, goyangan, atau mungkin akselerasi. Kalau misalkan tidak ada perubahan, Pak, dibawa aja enggak apa-apa, atau mungkin mampir ke bengkel biar saya cek secara gratis. Nanti kalau memang butuh penanganan baru jenengan bayar, seperti itu. Nah, setelah dicek kebanyakan itu apa? Kalau yang Pajero, kalau enggak EGR ya filter solar. Kalau dua itu problem, itu kendaraan masih bisa dibawa, tidak akan menimbulkan mogok ataupun menyusahkan si owner lah, seperti itu. Karena kenapa? Filter solar itu sebelum dia mampet atau mungkin tekanannya sudah berkurang, maksudnya itu mesin itu mendeteksi, wah aku nyedotnya kok agak alat ya, mungkin filter solarku sudah kotor. Oke, aku kirim sinyal dulu ke pengemudi lewat cek engine, gitu. Agar si owner langsung melakukan penggantian filter solar. Nah, terus gimana kalau EGR? EGR itu exhaust gas recirculating, dia itu cuman memakai gas buang untuk pembakaran kembali. EGR itu biasanya untuk kecepatan tinggi dia bisa jalan. Kalau akselerasi dia malah cenderung menutup. Kenapa? Karena dia butuh udara yang lebih bersih. Kalau EGR dibuka itu otomatis yang dibuat untuk pembakaran itu bercampur dengan udara yang kotor hasil dari siklus pembakaran, seperti itu. Jadi nggak ada masalah sama sekali kalau misalkan mobil memang mau dibawa. Cuman memang ada sedikit perubahan kalau misalkan si owner itu merasakan tenaganya pasti agak kurang kalau misalkan EGR itu trouble. Sekian. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, selebihnya mohon maaf, dan semoga ilmu yang saya sampaikan sharing pada pagi hari ini bermanfaat untuk para penggemar atau para subscriber Bang Ahong. Nah, jadi tetap jangan panik ketika cek engine itu nyala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.